Ya, prediksi awal saya ketika menggagas Go Presiden dulu, itu andai kata botol Coca-Cola bisa ikut Pilpres, maka dia akan bisa menang. Kenapa? Karena orang nggak mikirin siapa yang dipilih, yang penting dia itu ada sumbangannya ke orang-orang yang mau milihnya. Berarti kan siapa aja yang mau memberi sumbangan ke calon pemilih akan dipilih. Nah, hari ini keyakinan seperti itulah yang telah melahirkan Presiden Jokowi 2 periode, lalu melahirkan anaknya Gibran jadi wali kota Solo, mantunya di Medan Bobi. Jadi memang hasil Pilpres Pilkada hari ini ya tergantung dengan sumbangan kepada si pemberi suara. Ya, sebab saya dari Partai Gelora Tanjung Seneng ini menjadi saksi, bisa melihat orang yang belum dikenal masyarakat tapi dia anak Zainuddin MZ atau anak mantan wali kota Herman HN, ya dia bisa banyak suara ya karena dia banyak sumbangan ke calon pemilih itu. Nah, keyakinan seperti inilah yang sekarang digiring untuk Pak Gibran akan jadi presiden di 2029. Ini dari video saya yang menantang Gibran pada Pilpres 2029 udah kelihatan. Komentatornya ini negatif. Tapi ini orang-orang yang nggak berpikir tentang negara, tapi dia cuma berpikir tentang orang yang memberi sumbangan sama dia. Jadi memang dulu udah diprediksi, jangankan Pak Gibran bisa jadi presiden, botol Coca-Cola aja bisa jadi presiden dengan sistem pemilihan yang hari ini berlangsung di negara demokrasi Republik Indonesia ini. Ya, mudah-mudahan kalau Tuhan beri hidayah, masyarakatnya banyak yang sadar, iqra, membaca kitab, ya mungkin dia bisa membedakan baik buruk furqon. Ya kalau sekarang tingkat kejujuran baru 37%, jadi ada 63% orang-orang yang nggak bisa membedakan baik buruk karena dia nggak jujur. Nah, situasi seperti inilah yang dimanfaatkan oligarki untuk mempertahankan kekuasaannya sejak Indonesia merdeka. Ini yang ditantang oleh Tan Malaka bahwa Indonesia belum merdeka. Untuk rakyat baru elitnya yang merdeka, dan elit-elitnya ini sekarang selama Indonesia merdeka ini telah berebut kekuasaan yang telah mengorbankan 10 juta warga negara Indonesia oleh angkatan bersenjata dan para pendukungnya. Ya, mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita akan banyak masyarakat yang jujur dengan iqra. Kalau dia iqra membaca kitab, dia akan tahu Tuhan. Orang jujur itu kan tahu sama Tuhannya, itu ada di dalam dirinya, lebih dekat dari urat nadi. Itulah di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan min alaq iqra wa rabbukal akram. Nah, ini Iqra wa rabbukal akram nih, Rob itu dekat di dalam, bukan di luar. Nah, kalau dia tahu Iqra wa rabbukal akram, dia bisa jujur. Tapi kalau nggak tahu, ya dianggapnya Tuhan nggak tahu apa yang dia lakukan. Ya, mudah-mudahan dalam 5 tahun ini bisa ada revolusi jujur dan revolusi pendidikan, karena pendidikan ini juga udah menjadi industri dan perbudakan. Ya, kayak orang bisa cari uang dengan dagang kok, nggak harus
ikut pendidikan yang lama-lama ini. Dan kenapa orang berebut sekolah, ternyata ya ingin jadi pegawai. Pegawai ya, hari ini pegawai ya, semua pegawai terlibat korupsi. Kenapa? Karena ya nggak ada yang berani nuntut orang di atasnya. Misalnya orang ribut adili Jokowi, nggak ada yang berani ngadilinya. Yang ada tambah dalam nih, kayak Tom Lembong sebagai, ya dia nggak akan ada yang bela. Siapa yang bisa membela dia? Sekarang malah makin ditetapkan sebagai tersangka. Walaupun kita teriak-teriak ada menteri lain atau kebijakan, nggak bisa. Ijazah palsu aja yang ngelaporin yang ditangkap. Nggak ada yang bisa negangin hukum di negara kita. Makanya di TikTok tadi ada orang, ya kalau Pak Prabowo itu benar presiden rakyat, ya dia harus tembak mati tuh, ada 10 koruptor yang ratusan triliun itu. Baru ada efek kejut. Ya mudah-mudahan kita diampuni Tuhan. Robir firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira wali jamil mu'minin wal minat wal muslimin wal muslimat alaihi minhum wal amwat. Dan kita bisa diberi kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita bisa memperbaiki keluarga, masyarakat, bangsa, negara, manusia, dan memelihara alam semesta. Robi adil nimar kola sedikit warid nimaraja sedikit jalim ladun kasultanan nasiro. Assalamualaikum, salam dari Menara Langit, Muhammad Rasul yang berbagi cerita. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa lagi.